Asim maroham di kami hari Tuhan akan pinakaramol di tonga-tonga ni hasianano na masihon malungun ipakuli hatali asagan kulmi ni molu nami Tuhan boy hobaratu sakap do komomirohan tong marasani dan maho ay nungarani kami na ako Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Kami debatan nah dari Tuhan di Partobiota di mana tersurat di buku 2 Musa Bidul 15 mau kami share ayat saja saat di ayat 10 opa 2 Musa Keluaran Bidul 15 mau kami share ayat saja saat di ayat 10 opa ucapan kami mati kesaludukna ramau berikut jadi pada sorumuna somno mahasani di badan dungi di Edeo si Musa dohot ala Israel ma Edeo di Jehovah akadidok nasida ma somono marete ma amu tu Jehovah ay marmulia si tu ibana hoda do parsintuna di musokon tu bagasan lalu Jehovah do hatu gauku doho puji-puji aku jalan menjadi hatu gauku ibana do debataku pasang aku kuma ibana debatani damang lo ibana pati puno kuma ibana Jehovah do ulu barang bolo Jehovah do buana akan berita ni kirau rodi panahana di kusoko tu bagasan laut parsihutun akan napililikna di loloko do tu bagasan laut aru akalun do makuku pinasida lolong do akan nasida tu toru songon batu tangan siam ni ali Jehovah marmulia di bagasan hagogoon tangan siamu ali Jehovah mengaruhi musuhi dalam arti hinatipul ni hasangapomu di siapoko akan mangaloho di laluho ko parpiar-piar ni rimasku matsudahon nasida somon burami marhite-hite palomos ni ibumu marlitong-litong aka aiki marsidong-dong aka galubang somodorpi magibulipul maakalung di tonga-tonga ni lalu duminin na musuima leleoku takuboku manasida bagyoku mataban sobu marohaku nila nasida upatoku mabodaku siap ponon ni tanganku nasida bioku coko hosong posam gabe di lukupi laut nasida akalolong nasida somon si bora tu bagasan aik akan napumam isima songko ali Jehovah di tonga-tonga ni akan dimakan isima songko marmulia di bagasan pabadiam nasokal marpuji-pujian nama bagen harongan dung di patolkol hotalam siam di bodu tanui nasida di togioko marhiti-hiti asin bangso na pinaduamon di patol maso nasida marhiti-hiti hatu gaon tu bagasan inganan ni halagion di mahen aka bangso balikai di bege aka bangso balikai gabi aka kodok nasida manibas-nibas ma halak Filistin ido yang sahat ini tadongan lagi nahrongan di Tuhan Yesus Kristus temani minggu tadi hari sadalo mandok kemarin tema aku kata kemarin tema aku kotu sahali daga orang sada pasohan alai sada panidamion di setong-tongan indul di sasahal daga kotu sahali suku-sukuna ahado siete orang ahado si pakiaron pada hati itu mana panidamion ahado nalaho si patong karena Bapak Ibu saudara-saudari ada perkataan yang berkata demikian nyanyian adalah gambaran dari siapa kamu dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan. Nyanyian adalah gambaran siapa kamu dan adalah gambaran dari apa yang sedang terjadi dalam kehidupan. Oleh karena itu, boleh kita katakan orang yang sedang jatuh cinta tidak akan mungkin bernyanyi soal putus cinta.
Soalnya orang yang bersuka cita tidak akan mungkin bernyanyi soal keputusasaan. Orang yang mengucap syukur tidak akan mungkin menceritakan atau bernyanyi soal kepedihan ataupun kehilangan. Karena orang yang mengucap syukur adalah orang-orang yang telah mendapat, adalah orang-orang yang telah menerima. Dan oleh karena itu hari ini dalam minggu kantate ini kita diajak untuk berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan bukan berarti kita mengubah satu lagu melalui lirik-lirik atau mengaransemen sebuah lagu melalui notasi-notasinya, tetapi menyanyikan lagu yang baru bagi Tuhan adalah praktek kehidupan kita yang mewartakan, yang menyaksikan siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Soalnya di domi EDT yang kami ngamanginan iman dibuka di nomor 422 ayat 2 di do aikido di edeho pahalabo naik. Aikido di edeho pahalabo naik. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kehidupan orang yang percaya tidak bisa hanya dalam ucapan menyaksikan, mewartakan siapa Tuhan, tetapi baiklah itu juga berjalan seturut dengan perangai, tindakan, pola hidup dan keseharian kita. Oleh karena itu nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan arti adalah menyaksikan Tuhan dalam seluruh praktik kehidupan kita, melalui perangai kita, melalui tindakan kita, sehingga orang akan mampu menerima kehadiran Tuhan dalam kehidupan dunia ini. Karena mulut akan gampang untuk berdusta, tetapi perilaku dan tindakan akan sulit untuk menyembunyikan siapa dan bagaimana Tuhan dalam kehidupan. Bola pamahanon nanti bola suara nampur betul. Kan itu kemunafikan dulu di pamahanon nanti. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara-saudari bernyanyilah bagi Tuhan dengan pengalaman kehidupanmu selama engkau berada bersama dengan Tuhan. Bernyanyilah berdasar dari pengenalanmu akan siapa Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Agar nyanyianmu bukanlah hanya ucapan dan kata-kata saja, tetapi hari ini kita diajak untuk benar-benar bernyanyi bagi Tuhan. Dan nyanyian itu hendaklah memiliki dasar dan alasan. Dan itulah yang disaksikan oleh Musa dalam firman Tuhan kita hari ini. Dia mengajak, dia berkata, aku bernyanyi bagi Tuhan. Mana di bahasa Indonesia dikatakan di acara ini, mari mau Jehovah alanya. Alana berjono sehari berdoa kalau. Nah pinatu di si Musa sededeon. Dia bernyanyi karena dia melihat Allah adalah kekuatan hidupnya. Dia bernyanyi karena dia boleh melihat dalam seluruh perjalanan kehidupan yang boleh dia lihat. Seluruh keadaan yang begitu baik yang pernah dia jalani. Itu dia merasa bahwa itu semuanya bukan karena kekuatanku, tetapi itu adalah kekuatan Tuhan. Itu nanti yang dia yang baik. Jehovah doa tubuhku, doa puji-pujianku, jalan menjadi hatiku. Itu yang dia saksikan. Maka mari kita katakan, nyanyian itu adalah kesaksian hidupmu akan pengalaman yang telah terjadi, yang telah berjalan, yang telah kau nikmati, yang telah kau lihat, yang telah kau hidup. Jika pertanyaannya saat ini kepada kita, sudahkah kau melihat bahwasanya Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupanmu? Musa melihat itu. Dia berkata, Jehovah Tuhan adalah kekuatan. Sehingga dalam nyanyiannya Musa tidak berbicara soal betapa hebatnya strategi perang, betapa hebatnya kemampuan hidupnya, betapa kuatnya dia untuk menopang kayu yang dia patol-tol dari bulan-bulan air. Musa tidak menyaksikan
kehebatan, strategi, tetapi kehebatan, kekuatan Tuhan yang menjadi keselamatan dan kehidupan. Sehingga boleh kita katakan Bapak Ibu Saudara-saudari, pujian yang benar terlahir dari pengenalan akan Tuhan, bukan sekedar perasaan senang. Pujian yang sebenarnya adalah terlahir dari pengenalan akan Tuhan, bukan sekedar perasaan yang senang. Sehingga boleh kita katakan juga, sehebat apapun pergumulanmu, sepahit apapun keadaanmu, sepelik apapun keadaanmu, situasi yang mencekam kehidupanmu, tetaplah bernyanyi. Karena dengan bernyanyi kita memindahkan fokus dari besarnya persoalan kepada hebatnya Tuhan yang selalu menolong, menopang, memapang, menjaga, memberkati kehidupan. Sehebat apapun pergumulanmu, sepahit apapun situasi yang kau hadapi, tetaplah bernyanyi. Karena dengan itu fokusmu akan berganti dan berubah. Sudut pandangmu tidak hanya kepada pergumulan, tetapi pada kehebatan Tuhan yang sudah menyelamatkan pada hari-hari yang lampau dan mengantarkan dalam kehidupan yang ada pada saat ini. Iman orang jodoh akan memberi bahasa si Musa itu kemarin, anak tuntak kasih di botol si Musa dibatan hagu. Nah, kedua menang dari Nabi. Kenapa Musa bernyanyi? Karena Musa telah mampu melihat tindakan Tuhan yang menyelamatkan kehidupannya dari kematian. Musa melihat bahwasanya Allah telah bertindak. Sehingga dengan perkataan ini kita boleh berkata, Tuhan tidak akan membiarkan pergumulan untuk selama-lamanya. Tetapi mari kita ingat, waktu Tuhan adalah yang Tuhan. Persoalan kita di sana Bapak Ibu, kita tidak mampu menanti waktu Tuhan. Kita tidak memiliki kesabaran untuk membiarkan Tuhan bertindak dan berbuat. Menurut posisi orang yang akan doinan, nama satu bangsa Israel di hati hai, dinaruh palangan di sisi Firaun, nenganak mabur nasida, apa di juru nasida tuh macam bagas, jalan tuh macam daun, sada aliran daun, nasomoi di lumbung nasida, nasomoi akar nasida, aku tidak dengar. Tokin lain dapat juga. Oh ya, mari kok mak tadi daripada tapak dari hatu baru saya dibincang. Apa yang mati ibu melakukan bahwa wasi romani Tuhan bangun menerangi dan Tuhan saya guru tadi deh berapa kita ketika pengharapan kita tidak begitu cepat hadir, tetapi begitu besar pergumulan yang menghantam kehidupan kita. Ini bisa dari hatu-hatu jurnal yang itu. Soal hidup di FD ya. Ada yang bukan lina, papa kami, alilok dari, alilok na moso bibi. Ikom maritaku alekina. Keputus asa, tadi ini, ada dari bukan lina soal ini. Tapi itu nggak berjalan, itu girim rohana, nekosam nasib. Alai ketika logika yang berpikir bukan iman percaya bahwasanya seharusnya setelah orang percaya dia boleh berkata Tuhan telah menyediakan pasangan yang lebih sempurna dari kamu untuk menjadi teman hidupku, menghiasi dunia ini menjadi pujian kemuliaan bagi nama. Tadi dengar
Alam mau dihari akan mau mengatusi nabi rohani ujungnya ulau na orang na mengatuki ada akai namanya tadi buat pilihan nanti ujungnya orang rumah tangga yang kena persehara Kristen berada di ambang perceraian dan kehancuran. Karena begitu gampangnya hanya melapor kepada pengadilan, melapor kepada polisi, semuanya berakhir. Maka Bapak Ibu, bernyanyilah terus bagi Tuhan. Dengan itu kita akan dimampukan untuk memahami seperti yang kita nyanyikan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita yang mengatakan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Sehingga kita memperoleh ketenangan dan kesabaran untuk menjalani setiap tahapan kehidupan yang sebenarnya jauh dari apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang kita harapkan sebelum kita melangkah memasuki tahapan kehidupan. Saudara akan ingat, sehingga oleh kita boleh melihat puyo iota na masa di tengah-tengah di bangsa Israel di hati aib nabi lagi nasihat hadapimo tanapati diberi hamatian aib dinorhomi hasabamu mirohan na porsay maradok di belakang aib nabi lagi gabi dalam bagau doh dalam amun. Prosesnya adalah apakah kita mau sabar, apakah kita mau tenang menunggu jawaban Tuhan, atau segala pengharapan dan kerinduan kita dalam kehidupan. Saya kemana yang akan melihat kalau parangan isi kiramu apa yang dia bilang di tengah-tengah bangsa Israel dua ordina moro sobulan dari natural malibuma dari Tuhan. Moro tabang ibarat mengeluh iman. Nah dia begitu. Apakah kita mampu bersikap tenang, bersikap dengan diam sambil berdoa, berharap akan kenyataan, akan kehendak pertolongan Tuhan dalam kehidupan. Sehingga apa yang dikatakan dalam teks Efesus kita tadi benar. Doa menjadi langkah awal, langkah pembuka, di mana kasih, kebaikan, anugerah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan. Ini nabi Nabi yang pakai Paulus. Tuh di Tesalonik, di nama kuasa ibadah. Dalam pada kenyataannya dia bukan berada dalam situasi yang baik dan tenang. Oleh karena itu dia meminta kepada anggota jemaat, meminta kepada jemaat yang dia layani, doakan kami. Karena Paulus memahami begitu banyaknya tantangan, percobaan dan segala sesuatu yang akan dia hadapi hanya untuk memberitakan firman Tuhan. Sehingga boleh kita katakan pemberitaan firman Tuhan adalah karya bersama. Tak ulang-ulangnya kapan aduai, tak ulang-ulangnya kapan balik hati kai, tak ulang-ulangnya kapan balik naudi, alam balik naudi ulang di galuh Allah. Nama kaposi doh maka posiai Tuhan. Makisional mula paduhan na berjudul Mabidi Pahalaman Pakuli ng Parlota Sigalpa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita katakan tadi, air yang awalnya menjadi ancaman berubah menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dung Madura, Dung Ari Martasida, Roh Parangan di Sikirau, Dung Iro Kembali Manuk di Simusa, Katulung Mari. Dung di Baturung, dihukumi Parangan. Dilakobi ayat isu. So menangilobi dibalikan daun dinakalinani. Kureta di pirau ro di parangan na di usoko do bagas laut iman dia apa?
boleh Tuhan ubah menjadi jalan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Ketidakmungkinan itu boleh Tuhan mampukan menjadi sesuatu yang membahagiakan, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, karena Dia adalah Allah yang perkasa, karena Dia adalah Allah yang mampu melakukan yang tidak pernah mampu dilakukan manusia, karena Dia kreasi ex nihilo, yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, karena Dia adalah Allah yang maha sempurna. Bukankah kita wajib, bukankah kita harus bersuka cita, bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan? Jika pertanyaannya pada saat ini kepada kita dalam menghormati, pernahkah Tuhan menolongmu lebih dari yang kau harapkan? Tiada bingung pilih bakal lobis dan dikirim di rohani. Anggota kiri kau kumando Sumatera Utara tidak mau. Alai di luas Tuhani anak kau dari itu IPB, dari itu ITB, dari itu UGM, dari itu UI. Pindah rohan negeri kita mau. Alai di luas di Batam anak kau dari Mandoroti sekolah negara. Di sarana stan, di sarana stis, di sarana musik akpol akmin. Ya paling kalian komando paling tidak Tuhan selalu mengimbau dengan mengimbau marangan. Ada di pasik kok dipatuk di Batam saat nama bulan-bulan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi kita katakan, dalam keadaan apapun, dalam situasi bagaimanapun, sesulit dan sepahit apapun, tetaplah bernyanyi bagi Tuhan. Tetaplah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tetaplah mengumandangkan kasih dan anugerah Tuhan. Karena dengan nyanyian itu kita diingatkan kembali akan pertolongan, berkat, kasih, anugerah Tuhan yang pernah kita terima. Karena dengan nyanyian itu kita diingatkan kembali atas segala kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati dalam seluruh proses totalitas kehidupan. Sehingga yang ketiga dan ini yang terakhir Bapak Ibu, kita harus bernyanyi. Karena nyanyian ederi dari pagi dan di tutoro. Nyanyianmu adalah kesaksianmu bagi seluruh atau sekeliling. Dan ini boleh kita lihat di ayat ke-14, di BG akabang sohi bagi kai gabi akadut nasida manibas-nibas bangsa-bangsa mendengarnya dan mereka pun gemetar. Nyanyian itu adalah penginjilan yang paling kuat. Ketika orang melihat kita bernyanyi meskipun di tengah badai itu, mereka pasti akan bertanya, isi di Bapak. Bapak Ibu, saya jadi teringat dengan hidup kita. Ketika yang lain sudah berhamburan mencari skoci, menyelamatkan diri, tetapi ada 3-4 orang yang tetap berdiam di dek kapal sembari membunyikan alat musiknya. Saya bermusik aja, pinang paro dan juga pinang lo, dan juga pinang video. Ada yang dia pinang musik dia juga pinang lo, video kita nih.
Ketika satu orang berkata, tidak, aku mau di sini. Yang dua tiga orang temannya kembali mereka dengan bersama. Mereka sama-sama menyanyikan lagu itu melalui lantunan biola, melalui lantunan alat musik yang mereka miliki. Karena bagi mereka bukan persoalan akan mati, tetapi bagi mereka adalah persoalan seberapa dekat aku boleh berserah kepada Tuhan, menyerahkan totalitas kehidupanku sebagai bukti keyakinanku Tuhan akan menolong dan memberkati kehidupanku. Kesaksianmu akan mengundang orang bertanya, siapa Tuhan? Keteguhan hatimu dalam badai yang begitu besar akan mengangkat orang lain bertanya, siapa penopang hidupmu? Keteguhanmu akan segala sesuatu yang sakit sekalipun akan mengundang orang untuk bertanya, siapa yang memampukanmu? Kesaksianmu melalui tindakanmu yang selalu menghidupi Tuhan akan mengundang orang banyak untuk bertanya, siapakah Tuhan? Nyanyian terindah adalah totalitas kehidupan kita. Nyanyian terindah adalah tingkah laku kita. Maka hati-hati dengan nyanyianmu. Jangan seperti bangsa Israel yang begitu cepat bernyanyi, tetapi begitu cepat putus. Jangan seperti bangsa Israel, begitu cepat bersuka cita bersorak-sorai, tetapi begitu cepat untuk terjatuh dan akhirnya tidak memiliki kekuatan untuk tetap berdiri. Karena kalau kita perhatikan dalam doa Daina di ayat 24 tujuh nasaruka tuntak kasbo di patuduho hadong johan di pamuji-muji nasida bukanlah berangkat dari pengenalan akan siapa Tuhan, tetapi berangkat hanya dari perasaan, karena telah terlepas, karena telah dihidupkan, karena telah menerima yang mereka harapkan. Di ayat 24 jelas dikatakan, ketika mereka sampai di Mara dan mereka tidak memiliki minuman, di ayat 24 itu, jadi marumumu mamangsoi dopak sinusan di nama nama si inumonang. Nyanyian yang mereka kumandangkan bukan berangkat dari pengenalan yang baik. Nyanyian yang mereka kumandangkan bukan berangkat dari penghidupan akan kasih dan anugerah Allah. Nyanyian yang mereka kumandangkan bukan berangkat dari pengenalan yang begitu sempurna. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kau bernyanyi atau agar engkau mampu bernyanyi, maka mari telisik kehidupanmu pagi demi pagi. Saya kembali akan selalu berkata pada Mazmur 90 ayat 12 itu, di mana kita meminta tuntunan Tuhan untuk menghitung hari-hari kehidupan kita. Karena hanya dengan itulah kita akan mampu melihat setiap tapakan kaki Tuhan yang menolong, memopong, memapak, menopang kehidupan kita. Sehingga dengan itu kita akan mampu benar-benar bernyanyi bagi Tuhan. Maka jangan bernyanyi hanya karena laut terbelah, tetapi berhenti saat haus di padang gurun. Maka mari jangan bernyanyi ketika laut terbelah. Maka mari jangan bernyanyi hanya ketika keselamatanmu. Maka mari jangan bernyanyi hanya karena ketika kerinduanmu, harapanmu, mimpi diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika tapakanmu di dalam mimpi itu tergoyahkan, kita kembali bersujud kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari,
Aku bernyanyi bagi Tuhan, bukan hanya sekedar judul, tetapi sebuah komitmen untuk menjadi umat yang sejati. Aku bernyanyi bagi Tuhan bukan hanya sekedar perkataan. Aku bernyanyi bagi Tuhan bukan hanya sekedar arah, tetapi perkataan aku bernyanyi bagi Tuhan adalah sebuah komitmen awal untuk menjadi umat Allah yang sejati. Oleh karena itu bernyanyi, saksikan dan kumandangkan kasih anugerah Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan. Bukan perkataan, tetapi gerak langkah hidup kita. Amin.